Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita membahas materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalian di depan ada tampilan gambar anak yang tidak sekolah. Terus itu contoh dari apa? Siapa yang tahu? Pelanggaran kewajiban. Nah, benar ya kata Sri Adilan. Kalau yang di pengendara motor itu pelanggar kewajiban warga negara. Kalau yang di gambar pertama itu pelanggaran hak warga negara. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan ya, mana yang pelanggaran hak, mana yang pelanggaran kewajiban. Yang pengingkaran ya, pengingkaran kewajiban ya. Jadi pengingkaran itu adalah berarti kita sebagai warga negara tidak menjalankan kewajiban kita. Nah, jadi kalau kita tidak menjalankan kewajiban, kita tidak berhak menuntut hak. Ya? Jadi hak dan kewajiban itu berjalan seiringan ya. Kalau kita melaksanakan kewajiban, kita berhak mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Contoh kecilnya saja, anak-anak kita di dalam lingkungan keluarga. Hak kita sebagai anak apa coba? Saya Bu, Ya, Mary. mendapatkan kasih sayang, Mendapatkan kasih sayang. mendapatkan perlindungan. Uang jajan, ya betul sekali. Nah, gimana apa kewajiban Rizky Adila sebagai anak? Membantu orang tua. Nah, membantu orang tua. Kalau sudah membantu orang tua, berarti orang tua kita sayang. Kalau Rizky minta uang jajan dikasih ya. Iya. Dikasih tanpa diminta juga sudah diberi. Iya, diberi. Nah, itu ya. Sudah makan gini. Baiklah anak-anak, nah tadi kan Ibu sudah memberikan contoh ya, contoh kasus seperti yang dilihat di gambar itu. Yang pertama contoh pengingkaran hak sebagai warga negara. Terus yang kedua contoh kasus dari pengingkaran kewajiban warga negara. Nah untuk selanjutnya kalian akan Ibu tugaskan untuk mencari contoh kasus yang teraktual ya, yang nyata, yang memang benar-benar terjadi di
masyarakat kita, di negara kita tentang kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kan tadi kalian ibu suruh untuk mencari contoh kasus dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kalian boleh mencarinya itu baik boleh di internet, boleh di YouTube, ya, boleh. Itu terserah kalian. Mau satu contoh kasus, mau dua, mau tiga, itu terserah kalian. Nah, juga bentuknya penyajiannya juga itu kalian boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh ya. Tulis tangan boleh ya. Clipping boleh ya. Nah, itu Ibu kasih kalian kebebasan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, terus kalian juga boleh mengerjakan sendiri-sendiri. Siapa yang mau mengerjakan sendiri-sendiri? Saya, Bu. Rizky sama Mary. Yang sebelah sini berdua. Ya, berdua. Berdua ya, dan berdua yang ketiga Iya, ini. iya. Nah, ya. Jadi itu terserah kalian ya. Tapi bekerja sama ya. Namanya kalau berkelompok berarti bersama mengerjakannya ya. Iya, Bu. Coba. Untuk pengerjaannya kalian boleh memilih lingkungan ternyaman kalian ya. Boleh mengerjakan di sebelah situ boleh ya, karena masih banyak bangku yang kosong ya. Di luar di mana, Nak? Di bawah apa? Di depan pintu boleh ya. Ini masih kelihatan sama Ibu ya, masih tempatnya masih bisa terjangkau sama Ibu ya. Jangan di rumah ya. Atau di kantin ya. Jangan ya, nanti kalian bisa makan kalau di kantin. Terus untuk bentuk ininya kalian boleh menyajikan dalam bentuk apa saja. Terus kalian juga boleh mencari sumbernya dari mana saja ya. Terus di dalam kasus tersebut kalian diminta juga untuk menyebutkan apa penyebab dari sampai terjadinya pelanggaran hak dan pelanggaran kewajibannya. Nah, setelah kalian menyelesaikan, kalian disuruh untuk mempresentasikannya ke depan. Itu bentuk dari keberhasilan kalian ya. Keberhasilan kalian terhadap pembelajaran yang telah Ibu berikan. Terus waktunya itu Ibu kasih 20 menit ya untuk mengerjakan. Oke, Bu. Ya, dimulai dari sekarang. Oke. Nah, boleh silakan. Anak-anak, Ibu akan melihat teman kalian yang mengerjakan di luar kelas ya. Kalian yang tenang di luar kelas, oke? Iya, Bu. Karena waktu pengerjaan sudah habis, kalian juga bukannya tadi sudah selesai. Nah, waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ya ke depan kelas. Bagi yang mengerjakannya secara berkelompok boleh bertiga ya. Bertiga maksudnya satu kelompok langsung maju ke depan. Kalau yang sendiri ya berarti maju ke depan. Boleh dalam bentuk apa saja ya. Boleh? Persilakan. Siapa yang mau? Kelompok siapa? Ya, kelompok Weni boleh ke depan. Dalam bentuk apa Weni?
contohnya juga terupdate ya, yang sering terjadi maksudnya di masyarakat kita. Nah, akan Ibu beri penguatan lagi dari materi tersebut. Nah, terjadinya pengingkaran kewajiban dan pelanggaran hak sebagai warga negara itu terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Terus yang faktor eksternal itu berasal dari luar ya. Bisa kita lihat faktor internal itu yang pertama adanya sikap egois, ingin mementingkan diri sendiri ya. Nah, terus yang kedua rendahnya kesadaran terhadap peraturan ya, seperti yang dicontohkan saat itu oleh teman-teman kalian tadi, adanya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, tidak membayar pajak ya. Terus yang ketiga sikap tidak toleran ya, adanya sikap bullying. Nah, itu salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terus ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang pertama penyalahgunaan kekuasaan ya. Terus yang kedua ketidaktegasan aparat penegak hukum. Terus yang keempat penyalahgunaan teknologi dan yang terakhir kesenjangan sosial ya. Karena kesenjangan sosial maka terjadilah seperti yang dicontohkan di awal tadi, adanya anak yang tidak sekolah ya karena tidak memiliki biaya. Terus penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dicontohkan oleh Rizky Adila tadi ya, nenek Mina ya, karena mencuri 3 buah kakao mendapatkan hukuman 3 bulan penjara. Jadi apa yang dia ambil tidak setimpal dengan hukuman yang dia terima. Itu salah satu penyalahgunaan kekuasaan ya, salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hak terhadap nenek